Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan penjelasan tentang tools aplikasi WK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Siti Aprilia dengan NIM 201876 selaku moderator serta pemateri pertama. Yang kedua, Katrunida dengan NIM 201840 selaku pemateri kedua. Selanjutnya, Mardia dengan NIM 201866 selaku pemateri ketiga. Yang keempat, Riki Azizas dengan NIM 201847 selaku pemateri keempat. Dan terakhir, Hilda Asya dengan NIM 201861 selaku pemateri kelima. Baik, langsung saja saya masuk ke penjelasan yang pertama. Sebelumnya, saya Siti Aprilia dengan NIM 076. Yang pertama yaitu definisi dari WK sendiri. WK merupakan aplikasi yang dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan data mining atau penggalian data. WK berisi beragam jenis algoritma yang dapat digunakan untuk memproses dataset secara langsung atau bisa juga dipanggil melalui kode bahasa Java. WK berisi peralatan seperti pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, dan visualization. Dari kesimpulan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa WK merupakan perangkat lunak machine learning atau data mining yang ditulis dalam bahasa Java. Selanjutnya, WK sendiri digunakan untuk penelitian, pendidikan, dan aplikasi. Dan yang terakhir, WK berguna sebagai pelengkap data mining. Selanjutnya, fungsi-fungsi utama dari WK. Terdapat 3 fungsi pada WK. Yang pertama, WK berfungsi sebagai kumpulan lengkap alat pra-pemrosesan data, algoritma pembelajaran, dan metode evaluasi. Yang kedua, sebagai graphical user interface atau include data visualisasi. Dan yang terakhir, WK berfungsi sebagai lingkungan untuk membandingkan algoritma pembelajaran. Selanjutnya terdapat contoh lain dari penggunaan WK. Yang pertama, pada penelitian aplikasi diagnosis penyakit kanker payudara menggunakan algoritma sequential minimal optimization. Yang kedua, penerapan association rule mining pada data bursa efek Indonesia dengan algoritma a priori untuk memilih saham unggulan. WK sendiri memiliki beberapa versi. Yang pertama, WK 3.4 atau book version. Pada versi ini, kita melakukan data mining sesuai dengan kaidah data mining yang pada umumnya. Selanjutnya, WK 3.5 developer version. Pada versi ini, kita dapat mengembangkan data mining sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu WK 3.8. Berikut merupakan tampilan dari dashboard WK. Pada dashboard ini terdapat tools yaitu Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, serta Simple CLI. Baik, di sini penjelasan dari fungsi tools yang ada pada dashboard WK. Yang pertama yaitu Explorer, berfungsi sebagai menggali lebih jauh data dengan aplikasi WK. Yang kedua, Experimenter, berguna untuk melakukan percobaan dengan pengujian statistik skema belajar. Yang ketiga, Knowledge Flow, digunakan untuk pengetahuan pendukung. Dan yang terakhir, Simple CLI, merupakan antarmuka dengan menggunakan tampilan command line yang memungkinkan langsung mengeksekusi perintah WK untuk sistem operasi tidak menyediakan secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Katrunida. Saya Katrunida dengan NIM 040 akan melanjutkan materi selanjutnya. Formatting data ke dalam extension ARFF atau .ARFF. Berikut ini adalah tutorial klasifikasi data dengan menggunakan metode Naive Bayes dan Decision Tree dengan menggunakan WK Tools. WK Tools yang digunakan yang pertama WK Tools 3.8.1, yang kedua Notepad++, yang ketiga Microsoft Excel. Formatting data into ARFF. Add relation iris, add attribute sepal length real, add attribute sepal width real, add attribute petal length real, add attribute petal width real, add attribute class, iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Add data 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 iris setosa. 4,9, 3,0, 1,4, 0,2 iris setosa.
7,0, 3,2, 4,7, 1,4 iris versicolor. 6,4, 3,2, 4,5, 1,5 iris versicolor. 6,3, 3,3, 6,0, 2,5 iris virginica. 5,8, 2,7, 5,1, 1,9 iris virginica. Tahapan membangun klasifir. 1. Tentukan manakah informasi yang merupakan A. Atribut atau fitur, B. Kelas, C. Training dan testing set, D. Skenario pengukuran akurasi. 2. Tentukan kombinasi parameter model dan lakukan proses pelatihan memakai training set. 3. Ukurlah akurasi yang dicapai dengan testing set. 4. Ubahlah parameter model dan ulang kembali mulai dari step 2 sampai dicapai akurasi yang diinginkan. Contoh kasus klasifikasi bunga iris. 1. Dataset yang paling terkenal. 2. Author R.A. Fisher. 3. Terdiri dari 3 kelas, masing-masing memiliki 50 sampel atau instance. Atribut information. Sepal atau kelopak length in centimeter, sepal width in centimeter, petal atau mahkota length in centimeter, petal width in centimeter. Kelas yang pertama iris setosa, yang kedua iris versicolor, yang ketiga iris virginica. Ini adalah URL-nya. Bagian bunga iris. Untuk mengetahui atribut apa saja yang berada pada dataset bunga iris, maka kita harus mengetahui apa saja yang ada pada data bunga iris. Tahapan membangun klasifir. 1. Tentukan manakah informasi yang merupakan A. Atribut atau fitur, sepal length atau panjang kelopak, sepal width atau lebar kelopak, petal length atau panjang mahkota, petal width atau lebar mahkota. B. Kelas. Iris setosa, iris versicolor, iris virginica. C. Training atau testing set. Training set 25 instance atau kelas. Testing set 25 instance atau kelas. D. Skenario pengukuran akurasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mardiah. Kepada Mardiah dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 166 akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang step by step klasifikasi. Di sini ada gambar tampilan utama pada aplikasi WK. Terdapat beberapa jenisnya, yaitu Explore, Experimenter, Knowledge Flow, dan Simple CLI. Selanjutnya, pada gambar sebelah kiri terdapat tombol Open File. Di sini kita klik tombol Open File tersebut dan mencari file dengan format ARFF. Di sini contohnya iris training ARFF. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan terdapat beberapa metode, yaitu classify, cluster, asosiasi, select attribute, dan visualize. Di sini kita menggunakan metode klasifikasi. Lalu kita klik pada classify untuk memilih algoritma klasifikasi. Di sini terdapat beberapa atribut dari file yang dibuka. Selanjutnya pada gambar sebelah kiri ini terdapat tombol choose. Lalu kita klik tombol tersebut untuk memilih algoritma klasifikasi. Pada gambar sebelah kanan terdapat beberapa dari klasifikasi, yaitu bias. Di sini memilih metode nav bias. Selanjutnya pada gambar sebelah kiri juga terdapat bagian-bagian lainnya. Di sini ada ID1, yaitu 1 nearest neighbor classifier. Selanjutnya IDK, yaitu nearest neighbor classifier. Pada gambar sebelah kanan juga terdapat beberapa function, contohnya di sini multilayer
setron atau jaringan saraf tiruan. Selanjutnya, di sini juga terdapat SMO, yaitu singkatan dari Sequential Minimal Optimization. SMO adalah implementasi SVM mengacu pada paper John Platt. Pada gambar sebelah kanan juga terdapat beberapa trees, seperti salah satunya yaitu Decision Tree C48 atau C4.5. Selanjutnya, ada juga bagian pada lazy ini, kita pilih IBK yaitu Canary Snakebore Classifier. Pada gambar sebelah kanan terdapat beberapa option yang akan kita pilih untuk skenario pengukuran akurasi. Dari 4 option yang diberikan, pilihlah Supply Test Set dan klik button Set untuk memilih testing set file pada Iris Testing ARFF. Selanjutnya, tahapan membangun classifier. Ini adalah beberapa tahapannya, ada Iris Training dan Iris Testing. Akurasi terhadap testing set ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu Naive Bayes, kedua Canary Snakebore Classifier, ketiga Artificial Neural Network, dan yang terakhir Super Vector Machine. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ricky Aziza. Perkenalkan, saya Ricky Aziza, NIM 047, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step by step dari algoritma K-means clustering. Langkah pertama yaitu memilih ke buah data sebagai initial centroid. Kedua yaitu ulangi langkah tersebut, yaitu bentuklah ke buah cluster dengan mengassign tiap data ke centroid terdekat. Kemudian update-lah centroid tiap cluster. Kemudian langkah ketiga yaitu sampai centroid tidak berubah. Selanjutnya yaitu di sini nama filenya yaitu k-means clustering.arg. Langkah pertama, open file, kemudian pilih algoritma. Di sini yaitu memilih algoritma clustering, kemudian pilih use training set, kemudian pilih metode simple k-means. Selanjutnya, klik menu di atas untuk memilih nilai k. Dan di sini menu max iterations yaitu untuk menghentikan proses clustering jika iterasi melebihi nilai tertentu. Dan 6 clusters yaitu untuk nilai k atau banyaknya cluster. Kemudian hasil clustering seperti gambar di sini yaitu terbentuk 3 cluster dan masing-masing beranggotakan 50 instances. Selanjutnya yaitu mengklik button kanan mouse untuk menampilkan visualisasi dari cluster. Pada gambar yang kanan yaitu nilai atribut X ditampilkan pada sumbu X dan nilai atribut Y ditampilkan pada sumbu Y. Tiap cluster diberikan warna yang berbeda seperti warna merah, biru, dan hijau. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hilda Asya. Perkenalkan, nama saya Hilda Asya dengan NIM 061. Di sini saya akan menjalankan aplikasi WK dengan studi kasus data kelulusan siswa dengan metode klasifikasi algoritma Naive Bayes. Untuk memulai menjalankan aplikasinya, kita bisa mengklik tombol ekspor yang berada di pojok kanan atas. Baiklah, kita akan tunggu. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi WK. Di sini kita bisa membuka data yang berada pada file yang kita simpan di komputer ataupun open URL, bisa juga dari database. Di sini saya akan membuka data yang sudah ada di komputer saya. Baiklah, kita akan cari letak dari data tersebut. Jangan lupa untuk mengganti tipe file yang telah kita simpan. Di sini saya menyimpan file dengan tipe CSV. Baiklah, kita akan buka datanya. Pada tampilan sekarang, kita bisa melihat apa saja yang ada pada data yang kita telah buat. Di sebelah kanan, di sini terdapat relation data kelulusan, yaitu nama data yang telah kita simpan tadi. Instant itu jumlah datanya,
dengan 5 atribut, yaitu ada pilihan pertama, pilihan kedua, nilai rata-rata, keterangan lulus, dan pilihan lulus. Di sebelah kanan juga ada data dari atribut pilihan pertama. Kita bisa juga mengganti ke sini ke pilihan kedua ataupun atribut-atribut lainnya. Untuk memulai data miningnya, kita harus menentukan metode apa yang akan kita lakukan, seperti ada klasifikasi, cluster, dan lain-lain. Karena naive Bayes itu sendiri adalah metode klasifikasi, maka kita akan klik klasifikasi. Untuk memulai memilih algoritma yang kita gunakan, kita bisa memilihnya pada tombol yang berada di kiri atas. Kita klik. Di sini naive Bayes itu termasuk kelompok Bayes ya. Lalu kita pilih naive Bayes. Lalu kita test optionnya, di sini saya memilih use training set. Untuk datanya pilihan lulus. Untuk memulai kita bisa klik start. Ya, sudah tampil data-datanya. Di sini di atas run information itu terdapat skemnya, yaitu kita menggunakan aplikasi QK, metode klasifikasi dengan algoritma naive Bayes dengan relasi, yaitu dari data kelulusan dengan jumlah data 25, atribut 5 yaitu pilihan pertama, pilihan kedua, nilai rata-rata, keterangan lulus, pilihan lulus. Lalu di klasifikasi model ini, kita bisa melihat kita menggunakan lagi metode naive Bayes klasifikasi. Di sini kita bisa melihat klasifikasi dari pilihan 1, pilihan 2, dan tidak lulus pada atribut-atribut yang telah kita lakukan. Di sini pilihan pertama mendapatkan nilai 0,71, pilihan kedua 0,21, dan untuk tidak lulus mendapat nilai 0,07. Berikut ini nilai dari proses yang telah kita buat tadi. Di sini juga ada evaluasi on training set. Ini itu untuk menilai seberapa akurat si data yang kita berikan tadi. Di sini ada correctly klasifikasi instance, yaitu ada sebanyak 21 data dengan presentasi 84%. Sedangkan yang incorrect-nya itu ada 4 data dengan presentasi 16%. Kapas statik dengan nilai 0,5798. Mean absolute error ada 0,1124. Root mean squared error dengan nilai 0,2304. Relative absolute error dengan nilai 40,9929%. Dan root relative squared error sebanyak 26,4378%. Dengan total data yang telah diproses sebanyak 25 data. Di sini juga terdapat detail dari akurasi per kelas. Di sini di baris pertama itu terdapat pilihan rata-rata dari pilihan pertama, pilihan kedua, dan tidak lulus. Lalu di bawahnya itu ada confusion matrix. Dengan nilai A sebagai pilihan pertama, B pilihan kedua, dan C tidak lulus. Untuk melihat data yang tidak benar incorrect ini, yang 4 data ini, kita bisa melakukan klik kanan pada result list. Ada visual klasifikasi error. Di sini kita pilih untuk X-nya yang prediksi. Yang ini yang pilihan lulus. Di sini terlihat datanya. Kita klik. Sebentar. Ini dia. Di sini terlihat bahwa datanya itu, data yang salah itu terdapat pada data ke-22. Di pilihan pertama, dia membuat peternakan, dan pilihan kedua teknik informatika dengan nilai rata 19,44, keterangan tidak lulus dengan prediksi margin itu 1,0, dan prediksi pilihan lulusnya itu tidak lulus, dan pilihan lulusnya itu tidak lulus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.